Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga malam hari ini yang merupakan malam ke-15 daripada Ramadan kita, alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kondisi kita menjelang akhir Ramadan nanti akan lebih baik daripada sekarang ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang ini menjalani ibadah Ramadan, suasananya memang agak beda dari kemarin, dari Ramadan kemarin, karena pada hari ini ada kekhawatiran kita dengan COVID-19 atau virus corona. Tapi dalam hal ini kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ada dua ikhtiar kita dalam menghadapi ini. Ada ikhtiar dunia dan ada ikhtiar akhirat. Ikhtiar dunianya apa? Kita patuhi himbauan-himbauan dari pemerintah. Kita patuhi himbauan-himbauan dari Dinas Kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkahnya dalam memutuskan mata rantai COVID-19 tadi? Ikhtiar akhiratnya apa? Mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah sambil berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah membebaskan kita daripada kekhawatiran ini. Setuju? Setuju, insya Allah. Ibu-ibu masih semangat? Bapak-bapaknya masih semangat, alhamdulillah. Anak-anak kita tidak ada nampak malam ini. Berapa menit biasa nih? Setengah jam, 1 jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling istimewa. Salah satu sebab diistimewakannya bulan Ramadan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama sekali, ya, atau awal mula diturunkannya Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Inilah yang membuat atau menjadikan bulan Ramadan itu istimewa. Jadi mula-mula diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan.
Ketika Rasulullah SAW semakin risau dengan kondisi bangsa Arab pada waktu itu, yang mana kemerosotan moralnya sangat luar biasa, Muhammad risau, gelisah dia. Maka dia pergi menyendiri ke Gua Hira. Dia bertahanus di sana, beribadah di sana dalam beberapa malam. Nah, dalam kondisi itulah Al-Quran diturunkan pertama sekali melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus pengangkatan beliau menjadi nabi dan rasul. Apa Al-Quran yang pertama sekali diturunkan? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhan kau yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kamu dengan qalam, pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi ini ya, wahyu yang pertama sekali diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya apa? Di sini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca, belajar. Jadi Al-Quran itu ya, diperintahkan kepada kita untuk dibaca, untuk dipelajari. Kemudian seterusnya kita amalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makanya Al-Quran juga merupakan solusi daripada penyelesaian permasalahan-permasalahan. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi bangsa Arab pada waktu itu, Arab jahiliyah, kondisinya sangat mengkhawatirkan, sangat rusak dari segi akhlaknya, dari segi akidahnya, ibadahnya. Maka beliau mengadu kepada Allah, Allah turunkan wahyu ini. Dan Allah perintahkan supaya menyampaikan kepada umat manusia. Maka disampaikanlah. Dan inilah solusi penyelesaian permasalahan itu. Makanya pada hari ini kita umat Islam, kita manusia, kalau ingin keluar dari permasalahan hidup, permasalahan masyarakat, permasalahan bangsa, permasalahan masyarakat dunia, wahai umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia, kembalilah kepada Al-Quran. Tidak ada jalan lain, kembali kepada Al-Quran. Karena Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya,
dan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi ini Al-Quran ini tidak boleh kita ragukan, karena Allah sudah menyatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Semua yang tertulis di dalam Al-Quran ini, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran ini, semuanya benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh meragukannya. Nah, kalau kita dilarang untuk meragukannya, nah mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran itu, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah juga, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang benar dengan yang salah. Nah, pertanyaannya hari ini, ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa kali kita mempelajari Al-Quran itu dalam satu minggu? Atau berapa kali kita membaca Al-Quran itu dalam satu minggu? Kira-kira berapa? Berapa kali mempelajari Al-Quran dalam satu minggu? Sebelum Ramadan berapa kali? Allahu a'lam. Bapak-bapaknya? Allahu a'lam. Iya. Nah, kira-kira bagaimana hari ini kita bisa memahami Al-Quran itu kalau Al-Quran itu jarang kita baca dan jarang kita pelajari? Jarang kita baca, jarang kita pelajari. Sedangkan Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi kita. Misalnya, ya, ada Pak RT di sini. Ada Pak RT ada ya. Misalnya Pak RT dapat surat dari lurah. Dikirimlah surat dari lurah, nanti pegawai lurah ngantarkan ke rumahnya. Ketika surat itu sampai di rumahnya, ya, bukan Pak Lurah yang menerima, tahu istrinya yang menerima. Apa kata istrinya? Ya, Kanda, ini surat dari Pak Lurah. Katanya untuk Kanda sebagai RT, katanya kan gitu. Apa kata Pak RT tadi? Ya, letak aja di atas lemari atau di dalam lemari. Kata Dinda. Iya, iya. Lupa ada yang bilang Dindanya. Dinda letak aja di dalam lemari. Ya. Nah, dalam sekian hari surat itu tidak dibuka, tidak dilihat oleh Pak RT. Memang dihargai surat itu. Ya. Diletakkan di dalam lemari supaya tidak dimainkan oleh anaknya, supaya tidak hilang, supaya tidak kena debu, supaya tidak koyak. Ya. Letakkan dalam lemari. Tetapi surat tidak dia baca. Sudah 1 pekan surat tak dibacanya. Kemudian Pak Lurah menelpon beliau, Pak RT, kenapa kemarin tak hadir rapat di kantor lurah? Saya tak tahu Pak. Itu kan ada surat dikirim. Suratnya ada kan? Ada Pak, dalam lemari, masih saya jaga dengan baik, masih rapi, utuh, bahkan masih seperti semula. Bagaimana bentuknya waktu diantar dan begitu juga bentuknya hingga hari ini. Nah, ternyata informasi yang ada dalam surat itu Pak RT-nya tidak tahu. Kenapa suratnya tidak dibaca? Ya, tidak dibaca, tidak dilihat, maka tidak dapat informasi tentang apa isi surat yang dikirim oleh Pak Lurah tadi. Nah, begitu juga kita. Ketika Al-Quran ini sudah kita akui ini firman Allah, kalam Allah, dan kita jaga baik-baik, kita pelihara, ya, kita letakkan di tempat yang tinggi, di tempat yang kira-kira tidak terjangkau oleh anak-anak, kira-kira tempat itu tidak mudah, ya, jadi mainan anak-anak. Ternyata Al-Quran itu tidak kita baca dan tidak kita pelajari. Maka
apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita tidak pernah tahu tentang apa nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Sebenarnya tadi kalau saya tanya bapak-bapak, dalam satu pekan itu berapa kali mempelajari Al-Quran? Minimal sekali, Pak. Kapan? Sholat Jumat. Betul? Tak sholat Jumat juga? Allahu a'lam. Ya, minimal sekali sholat Jumat. Kenapa? Khatib menyampaikan nilai-nilai Al-Quran. Kan gitu cara kita mempelajarinya. Makanya hari ini kita sangat dimudahkan. Al-Quran sudah ada terjemahannya, bahkan ada lagi situ penjelasan dari terjemahan-terjemahan tadi. Kita beli, kita baca, mana yang tidak tahu, kita telepon lah siapa kira-kira yang paham dan kenal dengan kita telepon, kita tanya. Atau kita WA, kita messenger, kita WA kita untuk ketawa ke TV terus, di grup untuk gurau-gurau, kirim stiker. Tapi untuk hal yang baik-baik begitu sangat, ya kita manfaatkan, bisa hari ini mudah sekali. Makanya sekarang ya yang penting bagaimana keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi petunjuk bagi kita, bisa menjadi penerang bagi kita, dan bisa menuntun jalan hidup kita, kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi mungkin dari saya. Mudah-mudahan nanti habis Lebaran ini ada langkah baru yang dilakukan dalam rangka membaca dan mempelajari Al-Quran itu dengan baik, sehingga kita paham nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu dan kita amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini terarah menuju kehidupan yang abadi nantinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.